Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya kita belajar bareng lagi, membuka pikiran, membuka hati, bersilaturahim. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak. Kita santai, relax dulu ya, supaya landing utuh, hadir gitu. Dan hari ini saya yang akan jadi fasilitator. Seperti biasa kalau saya jadi fasilitator, saya tuh hanya akan membawa kepada bahasan-bahasan basic teman-teman. Kita kembali ke bahasan TK, ke bahasan dasar gitu ya. Yang kemarin-kemarin kita udah melangit, kadang-kadang sering melangit tapi juga boleh jadi lupa membumi gitu. Jadi pagi hari ini mungkin akan lebih simple, santai-santai aja gitu ya, untuk relax, untuk relaksasi. Dan yang paling penting, apapun materi yang nanti akan dititipkan, dialirkan, akan ada sesuatu yang untuk memenuhi ruang-ruang yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, kita santai, relax sejenak, duduknya boleh lebih santai, relax. Kalau paling terbaik itu nggak sambil ngapa-ngapain ya. Paling terbaik itu nggak sambil multitasking gitu. Kita hening sejenak, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, dan hanya untuk hadir utuh di sini saat ini. Jadi yuk kita belajar untuk mendengarkan, pendengaran kita mendengarkan seapa adanya tanpa memaknai sesaat, untuk kita mengistirahatkan panca indera kita. Kita hening sejenak, santai dan rileks, dipersilahkan. Saat kita mulai menutup mata dan membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau, sesaat kita mengistirahatkan aktivitas pikiran untuk menilai, untuk mengingat masa lalu, dan untuk loncat ke masa depan. Dan boleh jadi semua kelelahan yang kita sedang rasakan karena kita memang lupa untuk beristirahat dan tidak menyengajakan diri untuk beristirahat dan tidak mengizinkan dirinya untuk istirahat. Dengan tekanan-tekanan menggapai, mencapai, meraih, menjadi, memenuhi semua keinginan, semua target, tapi melupakan kapasitas energi yang seharusnya rehat sejenak, beristirahat. Dan mungkin ini saat yang tepat untuk kita istirahat sejenak. Tidak semua apapun harus selesai sekarang. Dan saksikan semua kelelahan-kelelahan, ketakutan, kecemasan. Istirahatlah sejenak. Hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, tanpa menilai. Dan mulai sadari dalam setiap khawatir, cemas, sedih, takut, selalu ada aku di situ. Aku merasakan cemas. Aku merasakan khawatir. Cemas dan khawatir bukan aku.
cemas dan khawatir hanyalah tamu yang kita jarang untuk menyelidiki, untuk mengingat akunya, tapi sibuk dengan cemasnya. Salah satu kunci hadir utuh di sini saat ini adalah berterima kasih. Terima kasih kepada Sang Hidup. Terima kasih kepada semua peristiwa. Dan siapapun guru kehidupan yang dihadirkan ke hidup kita, menjadi pesan-pesan untuk jiwa kita bertumbuh. Wahai jiwa-jiwa, tenanglah. Istirahatlah. Izinkan dirinya untuk istirahat. Izinkan. Santai dan rileks. Dan perlahan, tidak tergesa-gesa, kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan kasih sayang dan membuka mata perlahan-lahan penuh bersyukur, berterima kasih. Terima kasih teman-teman, ibu dan bapak, semoga lebih rileks, lebih santai, lebih fokus, dan lebih terbuka hatinya, karena pembelajaran yang paling asik adalah pembelajaran yang hadir utuh, gak sibuk ke depan ke belakang. Dan semoga dalam beberapa waktu ke depan kita tidak ke masa lalu dengan penuh kecewa, khawatir, tidak ke masa depan yang penuh dengan ketakutan. Dan salah satu kenapa kita perlu mengizinkan untuk hadir utuh, karena kalau kita tidak mengizinkan dan tidak meniatkan, ya kita akan terombang-ambing terus. Kita akan back to basic ya teman-teman. Kita akan lebih memahami lagi tentang engineering atau mekanisme diri kita, tentang bagaimana sih mekanisme kehidupan ini terjadi, sehingga apapun yang kita hadapi dalam keseharian, ketika kita mulai mengerti sistemnya, engineeringnya, kita mungkin akan lebih mengerti gitu. Karena pengertian itu akan membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi apapun. Karena kekurangan pengertian pasti akan sulit menerima. Dan saat pengertian itu ditingkatkan, penerimaan yang lebih baik, kita akan lebih rileks untuk bisa melampauinya gitu. Nah, jadi saya nggak pernah bosan-bosan ya teman-teman, ibu bapak. Saya di sini dan di mana-mana nggak pernah mau mengajari, nggak pernah mau ceramah, tausiah atau menggurui gitu, karena kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh. Dan yang paling terpenting, setiap pembelajaran ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi apapun yang nanti disampaikan, jadikanlah subjek utama adalah diri. Karena ruangan ini adalah ruangan pintu gerbang untuk membuka dan untuk masuk ke dalam esensi diri kita gitu. Baik, teman-teman, ibu dan bapak, mungkin saya akan mengawali dulu dari konteks tentang bagaimana sih proses jiwa ini terbentuk gitu. Sehingga udah bertahun-tahun ya kita bahas tentang aku satu, aku dua, wah itu bahasan dalam.
Kita bicara tentang ruh, kita bicara tentang nafs gitu ya. Dan itu semua menjadi sebuah pengetahuan-pengetahuan yang saya rasa kita semakin mendalami dan semakin juga mengerti gitu. Nah, cuman mudah-mudahan pagi hari ini saya mau mundur jauh ke titik basic ya teman-teman ibu bapak, untuk kita lebih bisa merefleksi sih sebetulnya. Karena dengan self-reflection, dengan kita merefleksikan diri kita sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi gitu. Karena maaf ya, kita terlalu sibuk mencari validasi jawaban yang sebenarnya udah lama ada. Kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang sebenarnya udah yakin lama gitu. Tapi karena kita kecanduan sama validasi, kecanduan sama moral misalnya, kecanduan sama kata-kata orang, sehingga membuat kita jadi bahasa mungkin sekarang disebut nggak percaya diri gitu. Nah, kenapa nggak percaya diri? Ya gimana mau percaya nggak kenal? Ya pertanyaannya kalau sama diri sendiri aja nggak percaya, gimana mau percaya sama apapun gitu? Gitu ya, makanya pintu percaya diri datang dari mengenal diri. Dan kalau saya kaitkan sama teologi sedikit, ya sering kita bahas bahwa man arofah nafsah, fakod arofah robah gitu. Kalau kamu mengenal dirimu, rob di sini kan sebenarnya kamu akan selaras dengan rob aturan-aturan Tuhanmu gitu maksudnya. Gitu ya, jadi nggak letter luck mengenal Tuhan gitu, nggak sih sebenarnya. Tapi kalau kita mulai mengenal mekanisme diri, kita akan selaras dengan hukum semesta ini gitu. Nah, keselarasan dengan hukum semesta inilah kehidupan itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mungkin akan memulai dari gambaran sederhana tentang konteks si self tadi atau diri tadi. Dimana kalau kita mulai menyadari ya, kita pakai bahasan yang simpel dulu aja, bahwasannya begini. Ada daya hidup yang saya rasa kalau saya pinjam dari tradisi Islam itu sering disebut innalillah. Daya hidup utama itu sumbernya itu katakanlah Allah gitu. Dan ini nanti boleh diterjemahkan dengan nama-nama sesuai dengan keyakinan gitu. Yang penting kita ngerti bahwa ini adalah aku satu sang sumber sebagai daya hidup. Gitu ya, listriknya lah gitu, sumbernya gitu. Maka sang daya hidup ini yang sering kita sebut sebagai aku satu, dia memercikan tuh kepada bagian-bagian kita. Jadi kalau ini adalah lautan, percikannya itu adalah tetesannya gitu. Maka percikan kehidupan ini dalam bahasa teologis atau di Quran ini disebut dengan yang namanya ruh. Gitu ya, jadi nanti kita ngerti bahwa kita ini adalah ruh, atau nanti kita sebut sebagai sang kesadaran murni gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kita ini adalah sang kesadaran, ya berarti yang membedakan kita itu bukan masalah kesadarannya, tetapi apa yang menutupi kesadaran itu gitu. Ya, makanya sang kesadaran ini kita sebut sebagai aku dua. Ya, nah aku satu dan aku dua ini rata-rata nggak ada bedanya. Makanya kalau kita melepas identitas, kita melepas status sosial, kita melepas ras, agama, suku, bangsa, kita dipersatukan oleh satu nama yang namanya manusia. Gitu ya. Jadi kalau saya pakai bahasa, ketika seseorang ke resolusi yang tinggi itu menyatukan. Dalam bahasa, di dalam perspektif bahasa Arab disebut tauhid gitu, mempersatukan. Tapi begitu turun resolusinya, itu memecahkan. Jadi kalau kita senangnya pecah belah, berarti memang kita lagi turun resolusinya. Karena kenapa? Semakin turun resolusinya, semakin turun derajatnya, semakin yang kita lihat adalah kotak-kotaknya gitu, bukan gambaran utuh. Maka kalau ada bahasa meningkatkan kesadaran, berarti kita melihat keutuhan yang melampaui perpecahan gitu. Contoh sederhana. Kalau saya ngelihat orang lain hanya dalam bentuk identitasnya, itu saya lagi ada di resolusi rendah gitu. Maka saya hanya mau menolong yang seidentitas, yang menurut saya identitas itu adalah tolak ukur saya menolong siapapun.
Tapi kalau saya lebih dalam lagi, saya ngelihat kemanusiaannya, mau dia suku A, suku B, suku C, agamanya apa, udah nggak penting lagi buat saya. Kenapa? Karena saya hanya menyaksikan manusia gitu. Makanya, sifat konteks ruhani itu selalu kemanusiaan. Tapi jangan lupa, kita ini diwadahi oleh yang namanya tubuh fisik, sehingga ini disebut sebagai orang, gitu. Maka kalau saya melihat keorangan, saya sedang melihat yang namanya identitas. Tapi kalau saya melampaui keorangan, saya naik menjadi kemanusiaan. Maka tidak semua orang layak disebut manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah value-nya, nilainya. Kita bisa lahir beda tempat, beda agama, beda warna kulit, tapi sang hidupnya sumbernya sama gitu. Nah, tidak semua orang bisa melihat sumbernya karena tertutupi oleh fisiknya. Maka saat melihat fisik, dia lagi ada di resolusi rendah gitu gampangannya. Tapi saat dia tembus pandang untuk melihat isinya, dia lagi ada di resolusi tinggi. Makanya kalau kita udah mulai bicara dalam konteks, let's say di dalam tradisi Islam, di Quran, di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, kamu hanya melihat aku, kata Allah. Jadi kalau kita udah belajar melihat Allah di mana-mana, nah setidaknya kita udah sedikit meninggalkan resolusi rendah gitu. Nah, yang menarik adalah resolusi rendah ini datang dari mana? Satu, kok bisa ya yang sumbernya sama, sekarang kita bisa melihat dengan perspektif yang beda-beda? Kok bisa ya mineral water yang sama, kok sekarang bisa ada merek yang berbeda-beda? Justru sibuk di perpecahannya, tapi lupa bahwa esensinya adalah sama-sama mineral water itu gitu. Nah, jadi singkat cerita, yang ingin saya sampaikan dulu di pemanasan ini, anyway, kita ini semua saudara satu ruh. Ruh itu rih, udara sih sebenarnya. Kita tuh saudara sih sebenarnya, satu udara. Jadi perdebatan gara-gara suku, bangsa, ras, agama, pemikiran, itu berarti kita lagi ada di resolusi rendah. Nah, resolusi rendah ini disebut dunia nanti. Resolusi tinggi itu nanti disebut akhirat. Maka saat kita terjebak dalam resolusi rendah, kita hanya melihat kotak-kotak aja. Kita hanya melihat kesalahan aja. Kita hanya mengenebalkan perbedaan terus gitu. Ya, saat yang kita lihat perbedaan, kita lupa kemanusiaannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, perbedaan itu datang dari mana? Udah jelas dong, bukan dari ruh, tetapi datang dari aku tiga inilah yang disebut dengan yang namanya jiwa gitu. Nah, sehingga kalau kita mulai menyadari dari mana jiwa terbentuk, mudah-mudahan pagi hari ini kita akan lebih terbuka pemikirannya bahwa, oh iya ya, setiap jiwa itu unik dan otentik. Dan selalu saya garis bawahi bahwa setiap orang hanya mau dengar apa yang mereka suka, dan hanya ingin meyakini apa yang mereka ingin. Jadi saat kita ngerti, nanti kita akan bisa membedakan mana urusan privasi, mana urusan sosial, mana hubungan atau urusan yang benar-benar privat, dan mana urusan yang publik gitu. Nah, kadang di moralitas kita, urusan private diurus banget, tapi urusan publik dicuekin gitu. Sehingga nanti kita ngerti juga bahwa konteks yang namanya hidup, nanti kita akan paham sekali bahwa semua orang hanya akan melakukan apa yang nyaman baginya. Makanya saya mengartikan agak lebih dalam kalau ada kata-kata di mana lakum dinukum waliyadin. Din itu sebetulnya kan bukan hanya agama gitu ya. Kenyamananmu adalah kenyamananmu, kenyamananku adalah kenyamananku. Aku punya kenyamanan dalam wilayah aku tiga, tapi kita satu kemanusiaan gitu. Nah, intinya teman-teman ibu bapak, seenggaknya kalau kita udah mulai ngerti ini,
nggak akan terlalu rese sama orang lain lah gitu. Apalagi rese sama keyakinan orang gitu. Karena nanti kita akan ngerti dari mana keyakinan terbentuk. Ya. Sip ya teman-teman ya. Ini variabel-variabel ini yang akan kita dalami hari ini. Sampai sini oke teman-teman, ibu bapak? Clear ya? Aman ya? Sekarang kita masuk dulu ke ini nih. Supaya nanti kita ngerti. Dari wilayah tauhid, kebersatuan, sampai keterpisahan. Karena nanti yang memisahkan itu jiwa kita. Ya, makanya jiwa yang dilampaui kepada ruhani, itu keterpisahan akan melampaui yang namanya penyatuan. Dan nanti kita ngerti bahwa hukum semesta nomor 1 itu nggak bisa nggak. Kita ini adalah the law of oneness, satu kesatuan yang nggak bisa terpisah. Nanti kita akan paham. Ya, nah saya akan membagi dulu begini, teman-teman, ibu dan bapak. Berarti pertanyaannya adalah, saat kita pertama lahir nih ya, saat itu pula terbentuklah si jiwa kita. Jadi bahasa gampangnya, jiwa itu hasil bentukan, hasil pahatan, kesadaran atau ruh itu datang dari pusat gitu. Jadi aku dua itu adalah datang langsung, percikan. Ini saya pakai bahasa yang mudah dulu ya, supaya nanti kita ngerti. Tapi yang namanya jiwa, jiwa itu adalah bentukan. Jelas ya? Jadi nanti saya akan membagi dua. Jiwa ini adalah aku ilusi yang kerjaannya nomor 1, tukang mencatat, tukang merekam. Dan sorry ya, saya pakai bahasa gampang aja ya. Nomor 2, kita tuh semua tukang ngarang, udah gitu aja. Udah ngerekam, ngarang lagi gitu. Dan yang lebih asik, ngarang rekaman yang bukan kenyataan. Nah itu, kerjaan kita tuh di situ. Ya, kita perlu menyadari dulu bahwa kita semua tukang ngarang gitu intinya. Tukang mengarang bebas, emang di sekolah ada dikasih pelajaran sih ya, mengarang indah ya, tapi nggak apa-apa sih. Dan yang membuat kita tidak bahagia adalah karangan-karangan kita sendiri masalahnya. Dah itu aja. Jadi udah tukang ngarang, kita itu tukang menggagas sesuatu. Nah saya straight to the point gini aja ya teman-teman. Kalau kita dijelekin orang lain, ingat itu karangan dia dan itu gagasan dia. Kita nggak usah sibuk sama gagasan orang lain, udah aja gitu. Nah kalau kita masih terganggu dengan karangan orang dan gagasan orang, berarti masih bodoh. Ingat ya, dalam perspektif bodoh, itu bukan IQ-nya rendah, bukan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu sumber penderitaan hidupnya dari mana, itu bodoh namanya. Sehingga dia nggak pernah membereskan, atau dia nggak pernah, nggak pernah mengobati akarnya, tapi dia pengen berubah buahnya terus gitu. Ya, saya pakai dua rumus ini dulu ya teman-teman ya. Jadi kita ini tukang rekam dan kita ini tukang ngarang dan menggagas dari karangan-karangan rekaman. Dah gitu aja. Itu dulu. Basicnya kita semua itu aja. Dan kita hanya akan berhenti merekam saat kita udah mati, titik. Jadi selama hidup, record buttonnya itu on terus. Itu kalau di handphone begitu pencet record itu ada menitnya. Nah menit itu adalah usia kita detik ini. Selama menit itu adalah rekaman, selama menit itu juga hasil usia kita. Jadi sekumpulan hidup kita adalah kumpulan rekaman-rekaman hidup. Ya tolong dulu ini diingat-ingat. Nah tetapi jangan lupa, rekaman itu beda sama kenyataan. Foto kursi dan kursi jangan disamain dong. Karena apa yang kerekam di kita sebagai kursi, kita ngelihat apapun yang bentuknya seperti kursi, kita anggap itu kursi, padahal kursinya nggak sama dengan apa yang direkam di awal gitu. Jadi rumus utamanya, rekaman bukan kenyataan. Apa yang ada di rekaman kita
itu sudah bukan kenyataan. Contoh, saya kasih contoh. Kita kalau nggak ketemu teman kita sekitar 5-10 tahun, berarti kita masih merekam teman kita di 10 tahun yang lalu. Begitu ketemu 10 tahun yang akan datang, bakal kaget setengah mati. Loh, kok kamu gini? Nah, karena udah nggak sesuai sama rekaman kita yang 10 tahun lalu gitu. Kok kamu jadi gini, jadi gini, jadi gini? Sehingga rekaman ini bisa statis. Yang jangan lupa bahwa setiap kenyataan itu adalah dinamis gitu. Nah, yang menarik, setiap rekaman yang ada pada jiwa kita itu akan menjadi makhluk hidup yang akan hidup di dalam diri kita. Jadi teman-teman, sadarilah bahwa kita hidup beserta triliunan rekaman selama hidup kita gitu. Itu dulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu. Jadi jangan-jangan begitu kita ngelihat orangnya udah berubah tapi pakai rekaman lama terus. Jadi curiga mulu kerjaannya. Begitu ngelihat kondisi, contoh lah, di Pantai Kute, orang ngelihat Pantai Kute ini ada yang happy, ada yang sedih. Kenapa? Yang happy punya rekaman lagi jadian, yang sedih punya rekaman diputusin. Maka pantainya sama, tapi impactnya beda gitu. Tiap ngelihat Pantai Kute, sedih terus. Kenapa? Ya dia anggap rekaman-rekaman terus gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah tiap hari kita hanya menghidupi rekaman-rekaman lama dan kita nggak pernah membaru gitu? Dan rata-rata ya teman-teman, kalau dalam penelitian, banyak orang yang menyadari hidupnya hanya memutar rekaman lama, itu kalau udah mau deket-deket mati biasanya. Ya ampun, ternyata selama ini saya cuma muter-muter rekaman yang dari dulu ada. Makanya ada statement gini teman-teman. Wah ini sadis sih. Orang meninggal dikuburkan di tahun atau di umur 90. Dikuburkannya di umur 90, tapi dia udah mati dari umur 40. Jadi 50 tahun gak hidup sih. 50 tahun cuman mengindahkan rekaman-rekaman lamanya. Jadi gak pernah baru gitu. Di situ terus. Habis gitu, orang bisa ngarang dari rekaman yang ada. Jadi ngarangnya muter-muter di situ lagi. Gak pernah ada karangan baru gitu teman-teman. Kenapa? Nggak pernah lihat hal baru, nggak pernah dengar hal baru, nggak pernah dapat pengetahuan baru. Jadi stuck. Makanya maaf banget ya, orang yang tidak membaru itu rugi. Kenapa? Soalnya muter rekaman yang sama. Ya, dapat ya? Jadi kalau sekarang kita mulai menyadari kenapa hidupku gini-gini aja, perasaanku gini-gini aja, udah berapa lama, ini suka nggak kerasa loh. Kehilangan orangnya itu 10 tahun yang lalu, tapi masih sedih detik ini. Masih terjebak dengan memori masa lalu karena ditinggalkan orang yang dia sayang, karena dia tidak menerima realitas bahwa kematian itu kenyataan. Dan rekamannya masih hidup terus gitu. Begitu bangun tidur masih ngelihat rekaman dia masak, rekaman dia ngasih makan, rekaman dia yang diputar rekaman terus gitu. Akhirnya apa? Kita menjauh dari yang namanya kenyataan. Yang sering saya kasih contoh juga ya, kita kalau bangun tidur ngelihat muka sendiri tuh kaget mati-mati, kaget banget loh, buset lah, ini bukan gua banget, kenapa? Nggak sesuai sama rekaman kemarin. Bersihin rambut, dan nah baru tenang. Nah ini rekaman sesuai dengan apa yang aku rekam setiap hari. Kan waktu ngaca pasti ngelihat jeleknya mulu ya, yang kurangnya apa gitu, karena rekaman mukanya nggak gitu sebenarnya. Makin keriput dikit stres, makin ada lipatan sedikit stres. Kenapa? Karena rekamannya nggak gitu. Ya, jadi teman-teman ibu bapak, stres, depresi, anxiety datang dari mana? Rekaman. Ingat, kita ini perekam ulung, kita ini pencatat ulung, dan setiap yang direkam, itu hidup bareng sama kita saat ini. Ya, jadi saya mau garis bawahi dulu nih. Ada aku, ada rekamanku. Ya, ini mudah-mudahan memudahkan nih.
Ada aku, ada semua rekamanku di sini. Yang menjadi rekamanku, inilah yang saya sering sebut namanya pihak lain atau diri ilusi, diri palsu. Nah, lama-lama karena tiap hari rekamannya hadir terus, memenuhi relung-relung jiwa, akunya jadi ketutup sama rekaman. Abis gitu, setelah rekaman ini menutupi aku, nanti si ngarang dengan rekaman menggagas. Jadi aja contoh, lihat tetangganya kaya, udah menggagas, yang kaya enak ya, dia begini, begitu, begini, begitu. Jadi rekaman baru tuh, menggagas lagi, ngarang lagi gitu. Lah, teman-teman ibu bapak, kita menganggap orang yang lebih kaya di tetangga kita hidupnya enak. Belum tentu loh. Tapi gagasan kita yang membuat kita merasa bahwa dia lebih enak dari kita. Ya, ini disadari dulu nih. Nah, jadi bahasa gampangnya, semua setelah lahir, itu semuanya dikasih virus oleh rekaman itu, gitu. Makanya punten bisa mohon maaf ya. Siapa sih orang yang ngasih rekaman pertama sama kita? Orang tua. Jadi kalau setiap keluarga, orkestrasinya, lagunya sama, sekeluarga itu masalahnya itu terus aja udah. Dah nggak jauh-jauh. Kenapa? Karena yang direkamkan sama anaknya, sama ketika orang tua ini direkam sama orang tuanya. Jadi komposisinya lagunya itu terus, urusannya masalahnya itu terus berulang. Kenapa? Yaitu menjadi orkestrasi rekaman keluarga yang menjadi virus bagi siapapun yang lahir dari keluarga itu gitu. Ya, dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita korban rekaman orang tua kita, mau nggak mau. Tapi nggak bisa nyalahin, nanti kita ngerti. Karena nanti yang membuat jiwa kita hadir di keluarga itu juga ada hukum yang namanya konsekuensi. Ya, teman-teman ya. Jadi satu, ingat, kita ahli rekam, kita hidup bersama rekaman, dan setiap rekaman, saya sebut makhluk aja namanya. Hidup loh. Jangan salah, setiap rekaman itu nggak hidup. Bangun tidur, rekaman semua tuh pengen duluan ada gitu, diperhatiin. Makanya orang yang overthinking tuh rekaman-rekamannya tuh kayak ngantri, pengen diperhatiin gitu teman-teman. Wah, ini tuh hidup sehidup-hidupnya. Nah, rekaman yang sering dikasih makan, gendut dia. Rekaman yang sering dikasih makan, menguasai gitu intinya. Jelas ya? Nah, yang menarik, kalau kita nggak belajar kesadaran, ngasih makan rekaman yang gendut itu, kitanya jadi nggak sadar. Tiap hari dikasih makan terus gitu. Datang lagi, jadi caper. Datang lagi gitu. Ya, nih saya straight to the point aja. Nah, triliun, lebay bang, ya anggap nggak apa-apa lebay aja ya. Triliunan rekaman ini nanti menjadi 11 kelompok besar dalam rekaman-rekaman kita. 11 kelompok ini aja udah gampangannya ya. Sehingga si 11 kelompok ini nanti yang kita mati-matian hidupin terus tuh rekamannya. Ya, perlu diketahui teman-teman, nomor satu rekaman yang paling pengen kita kasih makan terus, itu namanya harta. Itu nomor satu. Dah nggak ada lagi aja. Maka setiap kita pasti punya keinginan menimbun harta, mencari harta, dan itu normal, bagus, nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai mengganggu, sudah mulai over, itu udah mulai nggak sehat tuh. Jadi keinginan mencari harta itu oke, tapi ketika harta menguasai jiwa kita, itu problem. Yang nomor dua, itu kehormatan. Gengsi. Nah,
Berapa banyak orang yang sekarang menderita gara-gara gengsi gitu. Dan yang nomor 3, itu kekuasaan. Jadi waspadalah harta, kehormatan, kekuasaan. Dah 3 ini jadi rekaman terdalam di jiwa kita. Makanya semua keributan ujung-ujungnya dari sini aja. Maaf ya, bisa satu darah adik kakak gara-gara berantem harta, berhenti tuh adik kakaknya. Oh jangan adik kakak lah, ibu bapak jauh tuh bisa potong tuh ibu dan bapaknya gara-gara urusan nomor 1. Selesai tuh gitu. Nah jadi nanti kalau kita ngerti ya teman-teman ibu bapak, dalam semua tradisi agama, kenapa urusan harta, kehormatan, dan kekuasaan itu pasti diregulasi, pasti aja. Makanya kan kalau kita ngomongin di urusan takwa ya, saya ulang-ulang gak pernah bosan. Orang takwa nomor 1 apa sih? Sedekah lapang sempit. Supaya apa? Supaya kamu tidak makhluk yang bentuknya rekaman harta tuh ngegemuk gitu. Yang kedua, pandai menahan amarah, betul nggak? Kan kita udah pernah bahas ya teman-teman ya. Salah satu hal yang membuat kita akan lebih bahagia dari hari kemarin adalah tidak merasa penting. Kehormatan sekarang kan kurang apa coba? Ini semua orang kan, ya majority ya, semuanya konteksnya adalah nomor 2 nih, udah deh, ditutup-tutupin banget gitu. Makanya forgiveness tuh, wah itu akan jadi kata kunci gitu. Yang ketiga, power. Power aja udah, nggak bisa lepas dari situ gitu. Nah seiring nanti perjalanan, dimana ketika 3 ini sadar bahwa tidak membawa kebahagiaan yang sejati, nanti turun tuh volumenya. Ya ini ada 11 sih, tapi at least 3 dulu lah ya hari ini. Nah jadi di pemanasan kita sekarang, at least kita ngerti dulu nih. Coba sadari deh, begitu bangun tidur, begitu ngapa-ngapain, ini aku lagi menghidupkan rekamanku atau aku yang lagi hidup? Khawatir tuh rekaman loh. Kan kita udah pernah bahas ya teman-teman ya. Di jiwa itu at least ada 3 bagian gede, namanya pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran itu maunya ke masa lalu dan ke masa depan. Satu hari kita punya 70.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking, coba kebayang nggak? 90%-nya pengulangan. Jadi umurnya nambah, tapi jiwanya tidak bertumbuh, nggak dewasa. Kenapa? Orang muter-muter di rekaman itu terus kok gitu. Trauma. Ya kalau pakai bahasa sekarang, inner child. Dan seterusnya. Dan itu dalam tanda petik luka. Dan yang menarik adalah, ini pakai bahasa lebay aja ya. Setiap luka akan ada utusan yang mengingatkan. Udah pasti aja. Jadi kalau sekarang kita ngerasa sakit hati, ingat, bukan dia yang menyebabkan sakit hati. Lukanya udah lama ada, cuman kamu nggak sadar. Maka setiap orang yang datang ke kita, itu utusannya. Messenger, tukang pos, untuk ingat luka gitu. Udah utusan datang ngingetin luka, makin benci sama si utusannya, nambah lagi. Nah yang menarik yang selalu kita ulang-ulang, utusan-utusan yang paling terbaik untuk mengingatkan luka, nggak bisa enggak. Pasti orang-orang terdekat kita. Makanya jangan heran, berantem datang pasti dari orang terdekat, kecewa pasti datang dari orang terdekat. Udah aja. Itu konsekuensinya seperti itu gitu. Jelas ya? Nah, jadi saya gambarin dulu nih. Dah nih. Ini kita sebut realitas tanpa batas, teman-teman. Waduh, ini pokoknya big picture aja, tanpa batas. Realitas nyampe ke kita bentuknya potret, capture, rekaman jiwa. Jadi, si rekaman ini mewakili sebagian kecil dari realitas. Jadilah point of view sekarang, sudut pandang. Jadi memang benar loh ya, kita adalah hasil dari rekaman dan akan selalu mengarang indah terhadap rekaman itu dengan gagasan-gagasan.
Ini semua teman-teman kalau ngelihat sekeliling rumahnya ya, sekarang kamarnya, itu semua datang dari gagasan dulu loh. Cuman ada yang mewujudkan gagasan menjadi kreasi, ada yang gagasannya cuman muter-muter jadi sakit gitu. Udah tinggal milih itu aja. Tapi pada dasarnya setiap rekaman akan membentuk narasi, karangan, dan akan membentuk gagasan, dan ini akan bisa menciptakan sebuah kreasi yang bermanfaat gitu. Nanti pilihannya cuma ada dua, kebermanfaatan atau kehancuran. Kalau pakai bahasa Qur'annya di surat 91 ayat 7, jiwa serta penyempurnaannya diilhamkan jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Lewat jalur mana terserah, tinggal dipilih gitu. Dan ingat sekali lagi, rekaman bukan kenyataan. Contoh, saya kasih contoh lagi ya. Kita dikasih gelas, gelasnya pecah. Realitasnya gelasnya udah pecah kok, tapi di rekamannya masih baru terus. Jadi begitu ingat si gelas sakit hati terus, apalagi yang mecahinnya orang itu gitu. Oh, jadi dendam sama yang mecahinnya. Akhirnya apa? Kita terjebak bahwa rekaman ini pengen hidup terus gitu. Jelas ya teman-teman ya? Jadi at least rekaman ini adalah ilusi kita. Yang menyadari rekaman itu adalah aku, diri yang sejati gitu. Ya, dan setiap ilusi itu pasti menyimpan memori. Setiap memori pasti menyimpan yang namanya emosi. Jadi setiap memori itu pasti ada kadar emosi dalam setiap memorinya. Makanya nggak angin, nggak hujan lagi santai ngeliat tulisan, kata-kata yang mengingatkan kita terhadap memori buruk masa lalu. Detik itu bisa stres loh. Seakan-akan terjadi gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi santai, tiba-tiba ke masa depan. Aduh, nanti gimana ini kalau semuanya meninggalkan aku gitu misalnya. Teman nggak ada, apa nggak ada, stres tuh. Nah, nanti kita akan mengerti sih teman-teman ibu bapak bahwa hidup itu bukan rekaman masa lalu dan masa depan. Aku itu selalu hadir di sini sekarang saat ini. Jadi keabadian itu hanya now. Ilaihi rojiun itu hanya now. Kembali kepada Allah tuh saat ini. Makanya setiap agama ngajarin kita untuk hadir utuh di sini saat ini. Untuk apa sih? Untuk tidak memberikan power kepada rekaman-rekaman itu gitu. Tapi ingat ya, rekaman ini bukan gak bermanfaat. Kalau nggak punya rekaman, repot juga kita. Contoh-contoh. Ini sekarang yang lagi belajar serius nih ya, yang lagi dengerin, yang lagi nyatet, yang lagi apa. Lagi memfokuskan kepada kamar belajarnya, maka rekaman bencinya sekarang tuh lagi off aja sih, nggak hilang, nggak. Cuman lagi tidak diberikan perhatian. Nggak ada perhatian ke situ gitu. Makanya kalau lagi pada ngaji mah pada soleh-soleh ya. Soalnya kenapa? Si kamar julidnya lagi nggak aktif gitu kira-kira. Nah, beres selesai ini, perhatian ke belajarnya udah mulai berkurang, rekaman julid datang lagi. Bisa loh beres kajian 1 detik langsung ngegosip gitu misalnya. Kan menarik ya. Barusan ngomong jangan jadi orang yang menggibah, 1 detik beres pengajian, ngegibah lagi. Nah, rekaman itu memiliki power, jadilah yang namanya habits gitu intinya. Makanya repetisi itu penting gitu. Nah, jadi teman-teman ibu bapak, satu ya, saya mau langsung ke jurus aja nih. Saat sesuatu yang tidak nyaman hadir, mending diem dulu. Karena jangan-jangan itu rekaman bukan live. Ini kita kalau marah terus sama rekaman-rekaman masa lalu, sama kayak kita lagi ngomong sama orang itu udah nggak ada, kita ngomong sama YouTube-nya gitu. Ya dia juga nggak akan ngegubris lah orang itu bukan live. Anyway, ini live enggak juga nggak tahu ya. Jangan-jangan yang lagi ngomong juga rekamannya si Abu, bener nggak? Jadi udahlah. Kita hidup dalam dunia maya, triple maya bahkan. Eksponensial banget gitu. Apalagi di dunia sosial media.
Ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, yang menarik, gagasan mengenai narasi ini akan selalu nggak pernah berhenti. Contoh, ada orang ngelihat kambing, ada orang ngelihat orang lain. Di gagasannya, kayaknya keren deh kalau ada kepalanya orang, badannya kambing. Jadi aja simbol kepala orang, badan kambing. Itu kan narasi sebenarnya. Oh, di atasnya princess, di bawahnya ikan. Jadi mermaid gitu sekarang. Itu kan semua hasil dari gagasan narasi-narasi gitu intinya. Ya, makanya jadi ada simbol. Jadi ada semua konteksnya, itu semua datang dari narasi gitu. Nah, narasi yang dipercayai bersama jadi belief system gitu. Jadi simbol. Sip ya? Nah, yang menarik, ketika terjebak dalam belief system, tidak menggunakan critical thinking, ya selesai udah. Yang akan terjadi cuma rekaman. Contoh, orang takut mati bukan takut matinya, takut rekaman narasi tentang mengerikannya mati gitu. Ya, ditakut-takutin, mati itu nanti akan melewati rambut seperti dibelah 7. Nanti kalau jatuh dikit ke neraka seperti ini semua. Lah, yang ngomongnya aja nggak pernah ngalamin, dia juga dapat dari narasi yang dipassing over gitu. Nanti ada siksa kubur, nanti ada ina itu, dah. Dan kita lahir dalam narasi itu gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi secara esensi mudah, kita semua adalah korban narasi dan kita semua adalah rekaman-rekaman. Nah, saat rekaman-rekaman ini mulai jadi diulang-ulang, dia play ulang-ulang, gak nyaman sama hidupnya, mulai dia akan masuk ke tahapan kontemplasi, mulai bertanya, why? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa ada kata kenapa? Karena gak realistis nanti. Makanya semakin why-nya tinggi, semakin kritikalnya tinggi, dongeng gak laku gitu. Tapi kita memang perlu dongeng sih. Karena dongeng itu mengikat ikatan kelompok kita. Kita bisa akan bersatu dengan dongeng yang sama. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mulai mengerti, ingat, kita tuh jangan-jangan terlalu sibuk mengkhawatirkan dongeng gitu. Bukan kenyataan, tapi adiksi. Jadi yang jelas-jelas dongeng kayak beneran gitu. Jadi baper gitu intinya. Apalagi dongeng yang udah dikuasai atau udah diyakini sama kelompok tertentu gitu. Nah udah tuh, satu kelompok ini yakin banget sama dongeng itu gitu. Udah aja. Jadi kelompok dongeng berjamaah gitu intinya. Tapi nggak sadar bahwa dia juga lagi melakukan narasi dongeng yang sama. Dan anyway, it's okay gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau hidup tidak selaras dengan realitas, ya nggak akan happy lah udah. Gitu ya. Nah makanya mudah-mudahan juga ya yang sering kita lakukan di Fastabikul Khairat sih. Fastabikul Khairat kayaknya udah nggak jadi forum dongeng sih, tapi forum mikir bareng gitu ya. Jadi bukan hanya ngedongeng di sini gitu. Dan ingat ya, ini saya pinjam dari leluhur Sunda. Leluhur Sunda itu selalu ngomong gini loh, keren statementnya. Apapun yang kamu dengar dari orang lain, itu namanya dangiang. Dongeng. Kenapa? Karena kamu belum bersaksi langsung. Karena kamu belum mengalami langsung. Karena kamu belum hidup di dalam kenyataannya. Nah sekarang dongeng lebih besar dari bersaksi gitu. Ya kalau bahasanya si Neo gitu ya, kalau bahasanya si Matrix gitu, ya kamu sudah hidup di dalam Matrix gitu. Makanya orang gak mau nerima kenyataan karena dia ingin mengindahkan dongengnya terus. Jadi yang dikasih makan rekamannya terus gitu, padahal udah gak kejadian. Makanya hidupnya di masa lalu gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya. Nah
Berarti kita penting ngerti, oh kalau gitu, at least jiwaku, aku ngerti bahwa jiwa adalah bentukan-bentukan yang ada dari faktor eksternal yang kita perlu sangat waspada sama rekaman-rekaman itu. Nah maka berarti pertanyaannya adalah setiap narasi, gagasan, simple aja teman-teman ibu bapak, saya make it simple aja ya, cuman ada 2 aja udah. Gagasan ribet, ya, mikir aneh-aneh, anxiety, stres, depresi, itu terjadi ketika jiwamu sedang tidak tenang. Udah itu aja. Udah aja. Kalau jiwa tenang, udah gak akan aneh-aneh aja udah. Dan nanti kita ngerti, kenapa sih kalau konteks misalnya kita sebut dalam perspektif Quran gitu ya, kenapa ada kata-kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah sekarang, orang punya masalah banyak, pengen ngeberesin masalah banyak, nyari solusi ke kanan ke kiri, tapi jiwanya gak tenang, gak beres-beres. Justru kedepankan dulu jiwamu tenang. Ini nanti ngeberesin mah belakangan dulu sesaat. Tapi saat jiwamu tenang, kamu akan mendengar lebih clear, melihat lebih clear, berpikir lebih clear, maka yang kamu lihat adalah solusi gitu intinya. Nah sekarang orang pengen menyelesaikan masalah, tapi tidak belajar membuat jiwanya tenang gitu loh. Dan bahkan maaf banget, mau belajar spiritualitas, mau belajar agama, bukan tenangnya, tapi sibuk sama rokaat, sibuk sama surga, sibuk sama syariatnya, tapi lupa esensi semuanya adalah gimana sih supaya tenang dulu jiwanya. Kenapa? Kalau jiwamu tenang, narasi dan gagasan rekaman-rekaman itu tidak terlalu mendominasi gitu intinya. Nah jadi maksud saya teman-teman ibu bapak, sekarang yang lagi ngadapin hektik banget apa? Lepasin dulu, coba diam dulu, tenang dulu aja. Mungkin ya, kita perlu sangat menjarak dulu yang kita sebut sebagai masalah. Karena saat kita menjarak, yang kita lihat justru malah solusinya, bukan masalahnya gitu. Dan ya maaf ya, kalau kita udah tidak berjarak dan tidak tenang, yang keputaran apa coba? Rekaman masalah itu lagi, diulang lagi, komplainnya sama, muter rekamannya sama, nggak ngerubah apa-apa, kan bodoh ya. Nanamnya sama, berharap pengen keluar buahnya yang beda, kan nggak mungkin. Gitu. Dan sebenarnya kalau pakai bahasanya Quran tuh mudah tuh apa? Ya tinggal tenang aja sih gitu. Ya mudah ketenangnya sih, tapi memang kalau kita udah terjebak dalam konteks yang namanya kebiasaan ya susah sih. Teman-teman, kalau jiwa nggak pernah tenang, urusannya apa coba? Narasi dan gagasan hanya akan selalu hidup dalam alam yang namanya dualitas. Benar salah terus hidupnya. Baik buruk terus, hitam putih terus, kaku gitu. Rigid gitu. Dia nggak bisa ada di pertengahan. Dia selalu ada di menang, kalau nggak menang ya kalah, selesai. Nggak bisa blending di pertengahan ini, nggak bisa gitu. Ya dan orang yang kaku itu kan cepat patah ya, rapuh gitu sebenarnya. Makanya jiwa yang tidak tenang, itu kepribadiannya tuh, kaku aja. Dan salah satu ciri orang yang kecerdasan emosinya nggak bagus, itu tuh kaku gitu. Orang yang kaku tuh susah humor, sensi, gak pernah bercanda, jarang senyum. Dan tanpa disadari, maaf ya, itu kalau terjadi karakteristik kita jadi kaku. Kita bahas ya beberapa hari lalu tentang konteks di mana orang yang amarahnya memuncak dengan kekakuan itu, yang pertama akan terjadi adalah psikosomatis. Penyakit pasti banyak datang aja udah.
Jadi kalau udah mulai sekarang vertigo cepat datang, pusing cepat datang, dan seterusnya, itu salah satunya bisa terjadi dalam konteks yang namanya psikosomatis. Gara-gara apa? Penekanan emosi-emosi yang kita susah banget gitu ngelepasin rekaman untuk nerima yang namanya kenyataan gitu intinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau ngajak dulu nih. Semua mekanisme ini sangat terdampak dengan 3 poin penting. Tubuh biologis kita, tubuh mental kita, dan kesadaran. Jadi kenapa sih fisik, mental, dan kesadaran ini tiga-tiganya kalau kita nggak latih, ya nggak seimbang, nggak bisa. Segitiga sama sisi yang harus oke nih. Nih ya contoh nih ya, orang belajar tarekat, belajar kesadaran, belajar apa, tapi tubuh nggak dirawat, coba. Ya nggak bisa. Kenapa? Tubuh tuh kendaraan. Jadi urusannya cuma zikir terus misalnya, urusannya cuma meditasi terus gitu misalnya. Tapi meditasi fisik, latihan gitu ya maksudnya. Tapi misalkan asupan gizinya nggak bagus, gerak raganya nggak oke, nggak bisa. Makanya nanti teman-teman kita akan ngerti kenapa dalam semua tradisi agama selalu ada syariat. Gerak tubuh tuh harus ada memang. Karena kalau kita bertorikoh dan hanya hakikat, tubuhnya nggak gerak, nggak balance gitu. Mau makan, sehebat apapun harus ada yang menggerakkan makanan ke mulut. Harus ada geraknya. Nggak bisa ngelihat nasi dilihat visualisasikan kenyang. Nggak bisa. Tetap aja harus pindah nasinya ke perut. Dan itu perlu syariat gitu. Perlu gerak gitu kira-kira. Ya dapat ya teman-teman ya, supaya nanti kita ngerti bahwa semua konteks yang namanya keselarasan ini tuh nggak bisa lepas gitu. Nah, akhirnya kita bikin bagan nih. Berarti ada fisikal tubuh, di tengah-tengah ada jiwa, di sini ada sang kesadaran, ruh gitu. Ini rekaman, ini aku. Awas jangan sibuk sama rekamannya. Tapi disinilah nanti kita bersaksi. Anggap aja ini kita sebut ego aja. Bukan ego yang menentukan, tapi ego adalah alat. Bahwa aku memperalat egoku dengan sadar. Jadinya creation. Gitu. Bukan pikiran yang menguasai diri, tapi aku yang menggunakan pikiran. Bukan harta yang menguasai diri, tapi aku yang menggunakan harta. Bukan harta yang pakai aku, bukan. Aku yang menggunakan kekuasaan. Dapat ya, teman-teman ya? Sehingga nanti kita mengerti lagi nih, oh ternyata ini tuh semua bentukan, gak asli. Quote and quote diri palsu. Karena nanti yang aslinya ke sini nih. Dan PR kita adalah melepaskan yang bukan keaslianmu gitu. Dan kita tahu kok kayaknya bukan ini, kayaknya bukan ini. Salah satunya apa? Passion. Selama ini jangan-jangan aku melakukan ini karena apa? Karena didorong dan ditekan oleh sosial. Maka aku melakukan ini. Kenapa? Ya sosial suka kok aku melakukan ini. Untuk kemasan keluar bagus, tapi dia membakar jiwanya terus gitu. Nggak enjoy hidupnya gitu. Kenapa? Dia ngasih makan society-nya. Dia ngasih makan lingkungannya. Even dia ngasih makan orang tuanya, ngasih makan pasangannya, tapi dia nggak jujur sama dirinya gitu misalnya. Oh itu akan ada titik ledaknya tuh, suatu saat nanti. Dan kadang-kadang, nggak kadang-kadang sih, kebanyakan ketika orang udah muter-muter di rekamannya, dia nggak sadar dia lagi muter rekamannya. Makanya dia perlu orang lain.
Contoh sederhana, orang datang ke psikolog atau ke psikiatri, dia cuma mau mengurai rekaman. Mengurai. Karena saking kusutnya tuh rekamannya. Maka dia perlu ahli urai. Makanya penguraian itu, kalau pakai bahasa yang sering kita pakai nih ya, itu namanya kontemplasi. Kalau kita nggak pernah mengkontemplasi, kita jarang mengurai rekaman lama. Iqra lah kalau bahasanya Nabi Muhammad gitu. Coba diurai nih rekaman ini. Kenapa sih aku sebenarnya gini? Kenapa sih aku sebenarnya gini? Diurai lagi, diurai lagi. Akhirnya jadi menyelidiki diri, diselidiki. Ya kita tuh kan ahli menyelidiki orang lain terus tuh. Tapi menyelidiki diri nggak punya kekuatan gitu. Kalau urusan ngebaca orang, menyelidiki orang, buah sampai detail-detailnya bisa tahu gitu. Tapi urusan menyelidiki diri, mengikro diri, mengkontemplasi ruwetnya rekaman-rekaman keseharian gitu, itu kalau nggak dilatih nggak bisa gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya, ingat ya, rekaman hanya akan selesai kalau kita udah mati. Dan selama kita belum mati, rekamannya akan ada terus, diulang-ulang, diulang-ulang. Rekaman kita tuh terus diisi. Tapi yang fokus itu rekaman-rekaman yang kita play terus gitu. Makanya teman-teman perlu loh main agak jauh, main ke circle yang beda, main ke pemikiran yang beda, biar rekaman kita tuh nggak itu-itu terus gitu. Taunya tuh cuman halal haram misalnya. Oh ternyata di dunia yang lain ada tasawuf ya misalnya. Oh ternyata di dunia yang lain ada Vedanta ya misalnya. Oh ternyata di dunia yang lain ada Tao Te Ching ya. Yang ini nggak ada di rekamanku sebelumnya. Aku mau tahu mau nambah rekaman baru. Makin luas tuh. Maka makin jauh kita main, rekamannya makin luas, pilihan untuk menentukan solusinya juga makin luas. Ya maaf ya teman-teman ya, orang yang nggak mainnya jauh, judgementnya luar biasa. Lagi barang ruku aja bisa menilai, mas, itu ruku kurang 3 derajat, 3 derajat diributin coba. Orang kita nggak tahu juga gitu. Kenapa? Karena dia tahu banget yang paling benar tuh itu gitu. Ini kan sekarang lagi musim tuh di sosial media, sekedar mengingatkan. Itu bukan mengingatkan, maksa, itu mah rese gitu. Urusannya ke privacy lagi. Gitu ya. Nah padahal kan urusan seseorang sama Tuhan ini mah urusan dia ya, kita rese-rese amat sih gitu. Nah sehingga kalau kita udah mulai pada ranah yang quote and quote tidak memutar lagi rekaman-rekaman jiwa yang lama, kita membaru di situ. Nah kedewasaan terjadi di situ gitu. Nah jadi teman-teman ibu bapak, memang untuk mendewasa pasti perlu benturan-benturan hal yang kita awalnya nggak nyaman dulu. Jadi paham ya, ketidaknyamanan menumbuhkan kesadaran. Maka jangan ngelawan ketidaknyamanan, diterima. Tapi waspada ya, waspada, jangan lupa. Jangan pengen gak nyaman, karena pasti gitu. Jangan takut sama ketidakpastian, karena emang gak ada yang pasti. Kecuali mati sih. Akhirnya kita berdamai dengan ketidakpastian. Nah, terbuka tuh rekaman-rekaman lamanya kekikis gitu. Nah coba aja ya teman-teman ibu bapak, ini untuk bahan kontemplasi. Rekaman apa yang seminggu belakangan ini muncul terus? Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi kita nggak ngeh. Begitu muncul ditutup-tutupin. Karena rekaman yang muncul terus itu dia lagi teriak untuk disembuhin. Entah untuk dimaafkan, entah untuk diregulasi, diurai, tapi dia akan muncul terus gitu. Berarti ada yang belum diterima. Dan mau pindah kemanapun, rekaman itu yang gak selesai, datang terus kok gitu. Ya jadi sekarang mudah-mudahan lebih ngerti bahwa circle udah pindah, rumah udah pindah, kenapa masalah itu terus ya? Ya iya, rekaman yang diulang-ulang itu terus kok gitu. Dan ini ya teman-teman ya, tidak ada yang bisa merubah rekaman kita kecuali diri sendiri. Dah.
semoga dapat sesuatu nih. Nah, sekarang saya pengen mengajak ke wilayah yang lebih mudah untuk kita pahami secara engineering. Engineering itu apa ya? Mekanisme, teman-teman. Yuk, kita kenal mekanisme diri kita. Ya, kita pahami ini. Supaya kita ngerti what's wrong with me. Ada apa sih dengan aku sebenarnya? Ya, kita lihat nih. Supaya kita lebih mengenal diri. Simak dengan seksama. When we hear the word emotion, most of us think of love, hate, happiness, or fear. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving force behind many of our behaviors, helpful and unhelpful. Just where do our emotions come from? Our brain is wired to look for threats or rewards. If one is detected, the feeling region of the brain alerts us through the release of chemical messages. Emotions are the effect of these chemical messages traveling from our brain through the body. When our brain detects a potential threat, our brain releases the stress hormones adrenaline and cortisol, which prepare us for a fight or flight response. When we detect or experience something rewarding, such as someone doing something nice for you, our brain releases dopamine, oxytocin, or serotonin. These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue on the task or behavior. In these instances, the feeling region of the brain kicks in before the thinking part. Sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behaviors and we're unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. While many of our emotional responses happen subconsciously, our thinking can influence our emotions, and sometimes this can be unhelpful. Just thinking about something threatening can trigger an emotional response. This is where we can manage our emotions with conscious thinking. Our emotions play a powerful role in the way we experience the world. Understanding and regulating our emotions through our thoughts and behaviors can help us take greater control of our brain and achieve our goals. Oke, paham ya? Otak kita nggak pernah tahu mana kejadian asli dan apa yang ditakutkan dalam bentuk ilusi gitu. Nah ini kalau lagi mulai ke masa depan tuh nggak sadar, ya ampun. Jangan lupa loh ya teman-teman, saat kita duduk di sini dan kita mengingat-ingat singa, ketakutannya sama loh. Jadi kebayang nggak? Tadi kan dibilang nih ya, semua konteks hidup kita tuh kan pabrik kimia by the way. Kalau kita cuman hanya bicara dalam konteks yang keluarnya stres hormon, kortisol dan seterusnya, ini esensi kehidupan ini nggak bertumbuh gitu. Nah itulah balik lagi sih. Kalau kita yang tidak meregulasi, kita yang nggak ngatur, kita yang tidak mengontrol, kita hanya akan terjebak dengan rekaman-rekaman gitu. Dan teman-teman, please kita paham bahwa ketika kita mengulang-ulang rekaman buruk, tubuh kita tuh perlu adrenalin sama kortisol. Itu tuh sama dengan kita, maaf ya ini to the point aja ya, bunuh diri loh pelan-pelan. Tapi nggak sadar gitu. Jadi kalau ada kata-kata zolim itu menyakiti diri tuh bukan orang yang zolim tuh yang beda agama. Bukan. Tapi dia yang memutar-mutar rekaman-rekaman yang membuat tubuhnya mengeluarkan adrenalin dan kortisol. Jadi sakit. Ini pertanyaannya, mau nerima memaafkan atau sakit? Memang rada susah sih, sakit nggak mau, tapi maafin juga enggak gitu, gimana? Nggak bisa. Ya, nah jadi balik sih teman-teman. Nih mudah-mudahan sekaligus hanya merimain dari 4-5 pertemuan ke belakang gitu ya. Dan saya gimana pun juga coba membuat hal yang mudah, simple, tapi after ini tuh bisa kita kunyah dan bisa kita kerjain gitu. Nah berarti kan kita mulai paham. Teman-teman jangan lupa ya, manusia itu dikasih sama Tuhan dua hal yang paling esensial, itu disebut memori
dan imajinasi. Tanpa dua hal ini, kita nggak akan jadi the best of the best creation lah gitu kira-kira. Nah, memori itu kan rekaman, imajinasi itu kan masa depan. Ini saya sering kasih analogi gini. Kita juga perlu sadar ya teman-teman ya, ingat ya, otak emosi selalu membajak critical thinking kita. Jadi kalau emosi 99% dikuasai oleh hal-hal rekaman yang lama, kita nggak akan berubah aja. Makanya why itu perlu gitu, kenapa tuh perlu, ngerti itu perlu gitu. Meskipun sebelum naik ke level ngerti, at least detik itu kalau lagi penuh dengan kimia-kimia hormon-hormon yang kira-kira membuat fight or flight, kamu cari tenang aja dulu. Gimana caranya? Udah ya, kamu nggak harus ngerti apa makna sholat, kamu nggak harus ngerti rokaatnya apa, kamu nggak harus ngerti apa, pokoknya kamu sholat dulu, zikir dulu. Kuncinya buat apa sih? Supaya kamu diem dan tenang dulu, gitu kira-kira. Makanya syariat itu perlu banget. Tapi kalau kelamaan nggak ngerti, jadinya apa? Habits baru gitu. Ya sekarang ada orang yang lagi stres banget gimana nyari jalan ke agama. Langsung, hakikat sholat harus ngerti dulu. Al-Fatihah, satu ini, puyeng dia. Dia lagi nggak waktunya mikir gitu. Dia lagi waktunya tenang. Gimana caranya? Zikir 1000 kali Allahu Akbar. Ya udah sok dijalanin dulu. Kenapa? Karena ngeberesin dulu di wilayah ini gitu. Dan jangan lupa pakai akal ya teman-teman. Jangan sampai tahu misalnya meditasi. Di hutan ketemu singa, meditasi, iya jangan kabur atau lari ya, ada singa gitu. Jangan mentang-mentang kita tahu meditasi terbaik dipakai dimanapun kapanpun, kan enggak gitu. Gitu ya. Nah itu kan kenapa tatafakarun tak kilun, gunakan akal tuh di situ gitu. Anyway, ya ada yang fanatik banget gitu, meditasi terbaik gitu, di depan singa meditasi, ya matilah dimakan gitu. Gampangannya. Nah intinya, ini saya mau kasih analogi begini. Kijang kalau dikejar singa, dia stres saat dikejar. Ingat ya, stres itu perlu untuk menguatkan. Makanya, kalau kita lagi dalam keadaan tadi tuh, tertekan, disebut fight or flight, karena darah kita itu mengalir ke kaki dan ke tangan, kalau nggak mau mukul, kabur. Nah pas mau mukul mikir juga ini orang lebih gede, mending kabur gitu, jangan aneh-aneh juga gitu. Nah artinya konteksnya adalah ketika kita lagi melakukan yang namanya penyelamatan, itu kita lagi nggak tumbuh. Nah teman-teman, bedanya binatang yang lain dengan kita, kijang, dia hanya stres ketika singa lagi ngejar. Selesai singanya nggak ngejar, relax lagi dia, santai. Nah manusia karena punya memori, mau ada singa, mau enggak, kepikiran terus, singa benerannya nggak ada, muncul di rekamannya, stres lagi. Kita benci sama orang, orangnya udah dipindahin ke planet Mars, tapi rekamannya ada terus, tetap hidup loh. Maka orang lain ngejelekin kita 1 kali, tapi memori pikiran kita ngejelekin kita diulang ribuan kali. Jadi yang jahat siapa sih? Ya bukan siapapun. Rekaman kita yang kita ulang-ulang gitu intinya. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan habis ini kita jadi pengarang bebas yang beda. Udah jangan yang lama-lama lagi, sok ngarang yang lain lah gitu. Jangan itu lagi agak kreatif gitu. Ya kita udah punya data yang baru nih gitu. Udah punya pengetahuan yang baru. Ayo dong kreasikan karangan-karangan yang lain gitu. Jangan muter karangan yang lama terus, kalau bisa dan karangannya otentik punya kamu gitu. Jangan pinjam karangan orang mulu, menurut katanya pokoknya, udah pinjem nggak dipakai, nggak cocok lagi gitu, dipaksa. Sip ya teman-teman ya. Dan yang paling penting hopefully setelah paham ini kita mulai mengerti bahwa langkah menuju kepada pembebasan jiwa itu 1 langkah bebas saja. Untuk kamu mau berubah atau enggak, that's it, udah selesai. Itu aja udah. Dan memang nggak mudah sih, 1 langkah, tapi memang nggak mudah sih. Kenapa? Karena kita memang diikat oleh habits, diikat oleh kebiasaan, dan seterusnya. Nah jadi teman-teman sekali lagi,
Kalau dalam tradisi Islam wajar nggak sehari ada yang 5 kali secara syariat? Ya iya, bagus nih buat fisik. Ada puasa Senin Kemis. Kalau buat laki-laki ada Jumatan seminggu sekali. Ada sebulan dalam 1 tahun puasa, setahun sekali umroh, haji gitu misalnya. Atau terserah deh. Itu semua kata kuncinya untuk apa sih? Untuk membuat new recording pada dasarnya. Dah. Tapi ingat ya, tolong ini ingat baik-baik. Setiap orang akan melakukan dengan nyamannya masing-masing. Titik. Dah teman-teman. Jangan pernah ngeganggu, jangan pernah aneh-aneh sama kenyamanan orang. Kalau dia nyaman di level syariat terus, gak apa-apa orang kenyamanannya dia di situ kok. Kalau dia nyaman dengan ke gereja misalnya, ya udah, dia nyaman ke pura misalnya, ya udah, itu kan kenyamanannya dia. Karena sekali lagi, semua bentuk perilaku kita datang dari nyaman dulu. Otak kita tidak didesain benar atau salah, tapi nyaman atau enggak. Karena kalau udah nyaman, pasti nyari ngarang-ngarang untuk membenarkan kenyamanannya. Udah nyari alasan, dia tuh gini, dia tuh gini. Enggak, basicnya suka aja sih, gitu. Basicnya nyaman aja. Tapi kalau nggak nyaman, dia juga akan ngarang. Oh, dia tuh gini, dia tuh gitu, gitu. Udah. Dan yang paling jangan sih, kalau aku nyaman dengan caraku, nggak usah maksa orang untuk mengikuti kenyamananku. Dan semoga kita bisa berdamai dengan rekaman-rekaman kita, berlatih terus untuk ada di ketenangan, karena ketenangan adalah kunci itu sendiri. Hatur nuhun, saya balikan dulu ke Bunda Isya, mungkin ada sesuatu. Thank you teman-teman. Tadi pagi Kang Abu ini relate banget, Kang Abu nyampein ini, karena saya benar-benar mengkaji ke dalam diri gitu. Saya ngelihat ini satu tulisan bahwa sebenarnya passion juga itu juga kadang-kadang jebakan ya. Kita merasa ini passion gitu. Passion saya main badminton, tapi nggak mungkin saya jadi Rudy Hartono latihan tiap hari juga gitu kan. Ternyata passion itu datang ketika kita sudah menjalankan gitu. Passion saya sholat gitu. Padahal kita nggak ngerti-ngerti amat sholat itu apa gitu kan. Ternyata saya datang ketenangan ketika saya meditasi. Oh, sholat itu meditasi ya gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa, oh ini tuh, jadi benar ya yang Kang Abu sampaikan hari ini tentang rekaman-rekaman itu benar-benar membukakan kesadaran banget. Karena memang ketika kita banyak keluar, Kang Abu, itu kita nyampainya lama banget gitu. Sudah kita ada di dalamnya juga, hal-hal itu karena kita masih menyandang tubuh ini gitu, masih datang-datang juga, hanya recovery-nya dan kembalinya lagi kita lebih cepat gitu dengan rekaman-rekaman yang sudah ada juga, itu membantu gitu. Buat saya, apa bukankah begitu? Terus satu lagi Kang Abu, yang masalah rekaman lagi, apa yang kita rekam ini ternyata yang di luar sana gitu belum tentu apa adanya, itu betul. Dan kadang-kadang saya mencontohkan ke diri saya beberapa minggu ini benar-benar ngerasa capek banget dan ngerasa karena saya harus pindahan rumah, harus ngeluarin dari rumah ini, harus beres-beres rumah satu, terus udah gitu saya ngerasa itu capek banget. Ternyata yang hari ini benar-benar refreshing banget buat saya. Karena saya pikir saya tuh tahu ini tuh udah lama tahu tentang jeda, tentang apa Kang Abu. Tapi ketika ini datang, hektiknya masih ada juga, capeknya masih ada juga, lelahnya masih ada juga. Begitu saya duduk gitu juga kemarin gitu, udah saya lelah, saya mau berhenti dulu, saya sholat dulu, saya meditasi dulu. Ternyata meditasi saya juga saya kendalikan sama pikiran saya juga gitu, karena saya punya goal, saya sholat, saya meditasi, saya itu pengen hilang ini semua gitu kan. Ternyata itu juga jebakan ya Kang Abu ya. Ternyata yang hari ini, pagi ini tadi Kang Abu ngajak, yuk kita duduk ini. Oh ini yang seutuhnya yang bisa membukakan saya ke dalam kesadaran. Dan akhirnya saya juga tahu yang artinya zolim itu. Kemudian arti kebaikan juga Kang Abu, satu lagi ya arti kebaikan buat saya akhirnya jadi kayak melakukan sebuah kebaikan
Kang Abu kan bilang jangan jadi lilin. Kita melakukan terus baik sama orang, tapi akhirnya kita sendiri meleleh gitu ya. Tapi Kang Abu, ketika kita melakukan kesadaran, hal kebaikan itu sama orang, kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita meleleh tapi kita sadar pun nggak apa-apa gitu. Gitu. Buat saya misalnya oh iya saya jadi ada pengorbanan di sini. Oh ada sakitnya sedikit. Nggak apa-apa gitu buat saya artinya, tapi saya sadar saya melakukan ini tahu resikonya. Nah itu yang terakhir aja yang saya pertanyakan ke Kang Abu, apakah betul begitu gitu? Karena saya ngerasa oke, saya tahu saya sakit tapi ya udah fine gitu. Malah saya senang dengan rasa sakit ini. Saya mempunyai sesuatu, tapi saya juga nggak mau jadi edik berbuat sesuatu, berbuat sakit untuk diri sendiri. Itu Kang Abu. Hatur nuhun teman-teman. Oke, thank you Bun, terima kasih. Ini juga ada yang relate banget ya, DM. Sebenarnya memaknai kesadaran sederhana itu gimana? Relate banget. Jadi gini teman-teman, ya. Kalau kita ngerjain gara-gara rekaman, berarti bukan aku yang memutuskan apa yang aku lakukan. Itu dulu nomor satu. Oh aku tuh harus gini karena rekamannya gini. Aku tuh harus gini karena rekamannya gini. Dan rekaman ini rata-rata eksternal. Jadi kita mengindahkan eksternal gitu. Dan itu nanti lama-lama lelah kok. Pasti. Gitu. Karena kebanyakan orang hari ini ngasih makan orang lain. Which is orang lain yang gak pernah kenyang. Dan kita sehebat apapun, mereka juga gak peduli ternyata gitu. Tapi validasi itu karena rekaman validasinya kuat banget. Ya akhirnya apa? Akhirnya tanpa sadar dilakukan. Nah simple aja ya. Dari yang nomor 3 dulu, dari tadi statementnya Bunda sama pertanyaan ini bagus banget nih. Makasih. Ini aja. Kalau kita melakukan dengan sadar, sesederhana, aku memilih dan aku siap menerima konsekuensinya. Dah, itu aja. Begitu saat aku milih, siap untuk menerima konsekuensinya. Berarti itu sadar, milihnya. Bukan ngawang-ngawang gitu. Berarti kalau siap menerima konsekuensinya, waktu milih pasti seenggaknya ada. Kalau gini, nanti gini, kalau gini, nanti gini, kalau gini, nanti gini. Itu pasti lagi out dari rekaman. Dan pemilihan terbaik itu saat ketika jiwanya tenang. Makanya kenapa ada istikharah, Bun? Sok istikharah itu maksudnya apa? Supaya kamu jiwanya tenang, gak milih pilihan dalam konteks yang namanya rekaman, dan beneran ngerti bahwa aku memilih ini, siap konsekuensinya. Nah peduli pilihannya benar atau salah, karena ujung-ujungnya bukan benar atau salahnya, mau nggak nerima konsekuensinya, udah itu aja intinya. Karena urusan benar salah mah relatif gitu, tapi konsekuensi nggak bisa salah alamat, karma tuh nggak bisa salah alamat gitu intinya. Ya itu yang nomor 3 gitu. Sehingga saat kita melakukan apapun Bun, kalau kita udah ready nerima konsekuensinya, udah nggak ada pengorbanan di situ. Bukan berkorban namanya, tapi melakukan. Karena kalau kita masih melakukan dengan pengorbanan, masih nggak mau nerima konsekuensinya. Jadi, dan sorry to say teman-teman, please do ingat ini baik-baik. Sesuatu yang dilakukan dengan pengorbanan, siap-siap akan kecewa berat aja udah. Kenapa? Kita menginvestasi bensin amarah yang banyak di situ. Kamu ya udah saya ini, kamu. Wah udah Bun, itu udah bensin amarah gede banget aja udah. Maka kenapa sih kita diajarin lakukannya dengan ikhlas, even bahkan ngerasa bahwa aku berkorban aja, itu akan menjadi trigger-trigger emosi yang akan meledak gitu. Dan itu perlu dilatih sih gitu. Nah yang pertama, jadi kebalikannya. Saat kita mulai menyadari, kita mulai bentuknya, ya maaf ya, kayak pakai kerudung. Kerudung ini passion apa fashion? Beda tipis tuh. Yang lain juga gitu, tapi nggak passion, pasti berat ngerjainnya. Karena kenapa? Saat itu dilakukan penuh dengan lepas dari rekaman, aku lagi jadi diriku yang sejati. Saat aku lagi jadi diriku yang sejati, tidak akan ada keberatan. Karena kenapa? Saat aku menjadi otentik, aku tidak perlu lagi menutup-nutupi dengan apa-apa, dan aku mulai tidak berkompetisi sama siapa-siapa gitu. Tidak butuh apa yang juga ya, Bu. Apa yang mau dikompetisiin, orang jadi diri sendiri Bun. Ya. Kita lagi nggak lomba sama siapa-siapa gitu. Ya. Itu intinya. Nah jadi
Ya semua perjalanan kan, balik lagi ya teman-teman, saya garis bawah tanda seru juga sih. Nggak ada sih perjalanan yang udah sadar gitu ya, yang udah, semuanya adalah ongoing proses. Kenapa? Karena jiwa kita masih ngerekam tiap hari. Berarti kalau jiwa kita masih ngerekam tiap hari, kesempatan up and down itu masih pasti terjadi gitu. Karena nggak mungkin kalau dalam artian ya, nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin tidak ada kedinamisan kalau tidak ada kehidupan gitu intinya. Nah jadi balik gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks apapun gitu. Jadi mungkin kalau ada satu statement bahwa semakin kamu menjalani apa yang alami bagimu, alami itu kan nature. Ya ini yang tadi Abu bilang, kita akan berhenti berkompetisi gitu, dan kita nggak akan ngarang-ngarang sesuatu yang bukan passionnya kita. Artinya apa? Kalau kita udah mengalami apa yang disampaikan, udah bukan karangan, tapi pengalaman. Nah makanya pengalaman itu akan nempel, itu akan dapat, itu akan terkoneksi jauh lebih tinggi daripada cerita gitu, narasi gitu. Gitu Bun. Nah jadi semuanya pasti jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisah. Tapi teman-teman, at least pagi hari ini kita sadar rekaman aja. Begitu mau ngamuk, rekaman nih. Mending diam dulu, ini mah rekaman nih, bukan live gitu. Begitu mau kesel, rekaman nih. Tapi habis gitu mau ngamuk nggak apa-apa, karena memang kebiasaan kan. Tapi at least yang asalnya datang peristiwa langsung ngamuk, datang peristiwa diam dulu 5 detik langsung ngamuk, nggak apa-apa. Yang penting ada gapnya dulu. Nah gapnya itu tuh, nah nanti Bun kita bahas nih di the next. Saat rekaman-rekaman itu saat rekaman-rekaman itu mati, nggak lagi menguasai diri, itulah yang disebut hari kiamat. Bangkit si kesadarannya. Kita udah nggak pakai lagi rekaman. Maka rekaman itu dalam bahasa Quran disebut setan yang menjauhi dari kenyataan. Maka janjinya setan sama Allah, ya Allah, saya akan menggoda mereka sampai hari kiamat, sampai berbangkit. Kalau dia udah bangkit, dia udah sadar, saya nggak bisa ganggu lagi, orang udah sadar. Nah sekarang pertanyaannya, antara sadar sama rekaman, berapa persen tuh sehari-hari yang menguasai? Nah disitulah perlu cek and recheck di 5 kali namanya sholat gitu loh Bun. Allahu Akbar, aduh dari subuh ke zuhur rekaman nih banyak, udah dicek dari pendengaran. Oh rekaman dengar tadi menguasai, ngegosip mulu misalnya. Oh tadi ngeliat tas pengen. Oh nah udah tuh semuanya dicek gitu. Kan beauty gitu loh. Kalau kita ngelihat ini sebagai sebuah konteks satu kesatuan tuh jadi apa ya? Jadi gaya hidup yang ternyata bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi kan mau ngerti ke level ini kan nggak bisa sebentar. Ya udah sok wajib dulu, takut dulu neraka, nggak apa-apa sih. Seenggaknya waktu sholat nggak ngerti, nggak ngomongin orang udah bagus gitu loh Bun. Gitu kira-kira. Terus kalau misalnya ingat apa kata-kata Kang Abu, welas asih Bismillahirrohmanirrohim, itu ternyata powerful banget ya. Ketika kita melakukan yang tadi kita agak-agak ada lukanya, ada apanya. Ya ketika kita melakukan dengan cinta, luka itu jadi bukan satu bentuk rasa sakit yang menjadi dendam, ya apa. Jadi malah kita bisa menikmati. Terus tapi Kang Abu kan sering nyampein bahwa kita boleh larut tapi tidak hanyut gitu kan. Ketika kita sakitnya juga jangan hanyut dengan sakitnya, jadi kita edik sama sakitnya, nggak apa-apa deh saya berkorban. Itu yang dibilang Lilin itu mungkin ya Kang Abu ya, seperti itu. Karena sakit itu nggak bisa dielakkan Bun. Kita semua pasti sakit, tapi tidak semua sakit harus menderita. Iya. Penderitaannya yang pilihan kita. Nggak bisa kita nggak mau sakit, nggak bisa. Tapi gimana caranya latihan sakit tapi nggak menderita gitu Bun. Nah yang adiksi penderitaan. Iya gitu. betul. Soalnya kayak kita ibaratnya kalau perempuan kan sering masak di dapur nggak Bu? Nyediain dengan penuh cinta buat keluarga, taunya keiris pisau. Kok nggak apa-apa ya, cuman bilang tensoplas gitu kan, dibalut, itu nggak jadi menderita. Seharian kita mengungkit-ngungkit gara-gara bikin makanan untuk keluarga gitu. Enggak, itu cinta ya Kang Abu ya. Betul. Karena si powernya tadi tenang. Iya. Makanya kenapa dicek aja ya, ini di Quran misalnya.
Hai jiwa yang tenang. Ketenangan tuh kunci semuanya aja. Ya. Dah. Jadi belajar tenang tuh dah aja. Karena sakit itu ketika ada sesuatu, entah panik nanti gimana, ini gimana, itu gimana, jadi nyalahin. Itu kan chaosnya sebenarnya bukan masalah hanya lukanya gitu loh Bun, Betul. tapi rekamannya. Karena saat dia sakit, dia langsung ke rekaman masa depan. Oh berarti akan banyak ditutupin sesuatu yang nggak bisa. Oh nanti nggak bisa pedalan lah, nggak bisa tenis lah, nggak bisa, nggak Iya. bisa, nggak bisa. Aduh, nah gitu loh Bun. Jadi ke depan Ngarang yang lagi ya. ngarang lagi udah. Iya. Udahlah pokoknya mah kita nggak bisa kabur dari tukang ngarang. Iya benar, tapi Kak Abu hari ini benar-benar sering-sering Kak Abu udah sekian banyak kita dapat ilmu-ilmu diuraikan seperti ini kan lebih mendekati ke praktek, dan karena tadi juga sebenarnya bisa dikatakan praktek karena ini langsung ke how to-nya gitu kan. Kang Abu sampein, pasti saya ngerasa teman-teman juga di sini banyak banget yang sudah ngerasain ini tapi nggak notice bahwa itu tuh sebuah kesadaran kecerdasan semesta yang sudah ada pada diri kita masing-masing gitu Kang Abu. Jadi betul-betul Kang Abu tadi ngebuka ini dengan sederhana. Sebenarnya ini nggak sangat sederhana, ini satu kemewahan yang kita dapat yang sudah dikupasin sama Kang Abu gitu. Karena memang semuanya jadi memori-memori karangan-karangan yang lama. Jadi seperti terobati. Mungkin pasti teman-teman juga sepakat dengan ini karena nggak ngerasa nggak usah ketemu sama psikolog lagi dah, udah ada Kang Abu di sini. Gitu. Iya, anyway psikolog juga sakit jiwa, jangan lupa ya. Kita semua sakit jiwa lah ya. Banyak ngarang juga ya. Iya, semua tukang ngarang lah Bun. Udah. Jadi kalau ada apa-apa alah ngarang. Udah, jangan baper gitu. Meskipun apapun itu gitu, itu sih poinnya. Nah, teman-teman pasti bahagia di sini. Sering banyak yang bertanya sama Kang Abu nih. Kang Abu gimana how to-nya? Gimana untuk mengaplikasikannya? Gimana untuk menjadi pengalamannya? Nah, yang hari ini tuh benar-benar ini Kang Abu ngebukain ini semua. Ini bukan satu kesederhanaan buat saya, ini satu kemewahan karena kita tidak bisa dapat begitu aja dan kita nggak bisa ada yang memancing untuk ini bisa keluar dari pikiran kita sendiri gitu. Itu Kang Abu. Mangga Sip Bun. dilanjutkan. Ya, nuhun pisan teman-teman ibu bapak. Jadi karena mau praktek, yuk sekarang kita praktek 3 menit aja. Kita cuma nonton karangan-karangan yang datang. Yang ngarang-ngarang ditonton aja. Kita nggak usah bereaksi, hanya duduk santai dan menyaksikan semua karangan-karangan, semua yang terjadi fisik secara apa, kita cuma duduk dan menyaksikan. Nah, cara untuk bisa duduk dan menyaksikan adalah bagaimana kita membuat matanya nggak terlalu sibuk, berarti ditutup aja gampang, tapi membuat pendengaran kita juga cuma dengerin apa yang dia mau aja udah. Dah, nggak usah menilai, gua usah ngejudge, gua usah ada suara ini, kayak udah dengerin suaranya, hanya mendengarkan dan hanya diam. Biarin semua rekaman hadir, semua karangan hadir, karena itu bukan aku. Yuk kita belajar jadi aku sekarang. Santai dan rileks, matanya ditutup, tenang aja, just enjoy the moment. Apapun perasaan yang hadir, saksikan. Apapun pikiran yang hadir, saksikan. Apapun suara yang hadir, saksikan. Karena hanya dalam bersaksi, kita tidak terlibat. Hanya bersaksi. Tidak perlu terlibat, tidak perlu login, tidak perlu mengatur. Menyerahlah dalam bersaksi, menyerahlah dalam kenyataan. Lepaskan yang masih dipegang, yang masih digenggam, lepasin aja. Lepasin. Lepasin. Lepasin aja. Jangan ditahan. Jangan dikontrol.
lepaskan. Lepas. Sedalam jiwa, sepenuh hati, berterima kasihlah kepada hidup ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan nikmati saat tidak terlibat dan hanya bersaksi, ada kebebasan dan ketenangan. Jadilah sang saksi. Untuk menyaksikan semua rekaman. Dan semua rekaman itu netral. Tidak baik, tidak buruk. Semua rekaman itulah yang menghantarkan kita ke kelas ini. Ke saat ini. Ke momen ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan cinta kasih dan membuka mata perlahan bersyukur. Selamat teman-teman ibu bapak, baru saja mungkin kita menyapa jiwa kita yang sudah lama ingin disapa. Baru saja kita bersaksi yang sudah lama mungkin kita tidak menjadi saksi. Kita hanya sibuk untuk menilai. Dan berterima kasihlah, karena barusan aja sesaat kita menjadi diri yang sejati, bukan jadi rekaman. Dan semoga icip-icip menjadi diri sejati itu kita tercelup ke keabadian kesadaran. Dan mudah-mudahan ada tenaga yang baru, ada semangat yang baru, dan ada beban yang lebih lepas, yang membuat kita lebih bisa mencintai dan mengalirkan pada kehidupan. Semoga ada manfaatnya pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini adalah kita levelnya isinya para penumpang yang isinya antara teman